Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya kepada Pak Joko selaku Ketua Pimpinan PBG Sumatera Utara dan beserta para guru-guru hebat semuanya yang ada di aula ini. Nah, di sini saya akan menceritakan, alhamdulillah saya terpilih menjadi guru inovatif dan inspiratif dari Kemendikbudristek tahun 2022. Wow, boleh tepuk tangan dong. Nah, saya di sini selain guru penggerak angkatan 3, saya juga berinovasi dan mempraktekkan ilmu-ilmu yang telah saya pelajari saat menjadi guru penggerak, yaitu saya membuat media botol pintar. Nah, media botol pintar itu ada contohnya? ada ya? Pak, tadi saya sudah kirim sama panitia untuk ditampilkan. Oke, siap. Nah, Oke, mungkin nanti sambil menunggu ditampilkan, boleh Bu? Oke, boleh dijelaskan Bu? Nah, jadi media botol pintar itu saya termotivasi karena saya sukanya literasi. Jadi saya menceritakan dulu sebuah dongeng, yaitu yang melegenda bawang merah bawang putih. Setelah menyimak, anak-anak kita ajak bermain. Bermain itu dengan botol pintar tersebut. Di situ ada 6 botol, yang 6 itu isi pertanyaan-pertanyaan, 2 untuk reward dan hukuman. Nah, jadi bagi siswa dia yang bisa menjawab, kita akan beri hadiah. Hadiahnya nggak mahal-mahal, yang 500-500 saja, tapi kita kemas. Sedangkan bagi siswa yang tidak bisa menjawab, kita akan beri hukuman. Hukuman di sini tentu hukuman yang mendidik. Seperti menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, nama menteri kita, dan lain-lain. Nah, dengan permainan tersebut anak-anak merasa antusias gitu. Jadi mereka merasa sangat penasaran, kapan giliran saya ini Bu gitu. Karena kan kita mainnya per kelompok gitu. Dan alhamdulillah dari tim Kemendikbud melihat video itu tertarik gitu. Karena saya juga masukkan ke akun TikTok saya. Saat pengiriman video saya masukkan itu ke akun TikTok. Sebelumnya itu media botol pintar itu memang sudah saya tulis dan itu terbit di Sumut Post dan beberapa media lokal lainnya gitu. Wah, luar biasa, berarti tepuk tangan dulu dong. Iya. Dan Bu Lili berarti main TikTok ya Bu ya? Iya, alhamdulillah saya memang main TikTok dan itu juga mendapat pelatihan dari Tanuto Foundation. Oh, gitu. Jadi seleb TikTok. Iya, namanya Bu, nama TikToknya apa biar di follow iya, sama yang nama lain TikTok dulu. saya Lili Gusti aja, nanti nama itu ada itu kayaknya. Oh, iya. Oh, iya. Nah, itu ini dia. dia. Iya. Oke. Wis. Ini berarti di Indrapura ya Bu ya? Iya, saya dari UPTD SDN 28 Indrapura Kabupaten Batubara. Oke. Nah, selain saya guru penggerak, saya juga aktif sebagai fasilitator daerah Tanuto Foundation dari 2018 sampai sekarang alhamdulillah dipercaya. Dan tahun 2019 sampai sekarang saya terpilih menjadi fasilitator nasionalnya gitu. Jadi praktek-praktek baik yang saya dapatkan dari Tanuto Foundation saya terapkan dan saya kombinasikan dengan program guru penggerak, karena di Tanuto sendiri dia mengapakan unsur mikirnya, mengalami komunikasi, interaksi dan refleksi. Karena kita sebagai guru memang harus kita ada komunikasi ke siswa. Karena untuk sekarang otomatis guru itu bukan berfokusnya ke guru pembelajaran, supaya kita merangsang anak-anak itu aktif dan mau berkolaborasi gitu. Dan saya juga berkolaborasi kepada wali murid untuk membuat kelas aman dan nyaman dengan membuat paguyuban kelas. Jadi itu ilmu yang saya dapat dari guru penggerak benar-benar saya terapkan, lalu saya modif dengan pembelajaran yang saya dapat dari Tanuto Foundation gitu. Oke. Berarti Bu Lili- memang mengkolaborasikan ide-ide tadi ya Bu ya, supaya memang menciptakan kelas-kelas yang lebih nyaman gitu. Iya. Nah Bu Lili kan kemarin jumpa Pak Nadina Karim nih Bu. Iya, alhamdulillah untuk perwakilan Sumatera Utara untuk inovatif dan inspiratif memang saya sendiri gitu. Oke. Tapi iya. ditemani juga dengan guru-guru hebat yang lain dengan nominasi-nominasi mereka-mereka gitu. Oke. Wah, nanti kita akan mendengarkan juga cerita-cerita dari guru-guru yang lain ya. Benar Mbak Caci, ya. sekali. Dari Dan pastinya boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat Bu Lili Gusni SPD. Wah, ini luar biasa kali ceritanya tentang muridnya deh seperti apa. Ini versinya kayak as friend aja ya Bu ya. Bukan kayak dari guru ke murid nih. Iya, karena Jadi- memang dibuat
dibuat supaya lebih berinteraksi ya Bu. Iya. Kadang kan banyak murid ini yang diem, takut gitu ya kan, Iya, mau nanya iya. takut gitu. Ini malah semangat, mau kena hukuman ya senang-senang aja kayaknya. Senyaman mungkin di kelas. Kalau zaman saya dulu Bu, nyaman di kelas, dia ngekos mungkin di dalam itu. Tidur. Kos ya. Iya. Oke, baik, untuk guru yang hebat yang selanjutnya ini kepada Ibu Elsa Inganta Boru Bangun SPD ya Bu ya. Ini Ibu Kepala TK SOS Desa Taruna Medan. Wow, berikan tepuk tangan luar biasa untuk Bu Elsa. Nah, Ibu bisa ceritakan ini Bu Elsa seperti apa ini Bu? Iya, baiklah. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada hari ini, pada kesempatan ini sudah boleh berada di sini nih. Untuk semua pihak, terutama BBGP Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara kegiatan ini. Nah, awalnya kalau untuk saya sendiri menceritakan seperti apa sih hingga bisa sampai ke tahap saat ini, pastinya awalnya memang melakukan praktik baik ya, dimana sebagai sekolah penggerak Kemendikbudristek melakukan praktik baik seperti apa pembelajaran berdiferensiasi, seperti apa kurikulum merdeka yang saat ini sedang digaung-gaungkan pemerintah, dimana kita tahu kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum dengan kegiatan yang memiliki keberpihakan dengan peserta didik. Sebenarnya selain tahun ini, sebelumnya saya juga mendapat apresiasi dari Kemdikbudristek sebagai Kepala TK Inspiratif se-Indonesia. Tahun ini puji Tuhan terpilih kembali. Tahun ini dengan tema Kutu Biru dengan Misi Berpelukan. Jadi kalau Kutu Biru dengan Misi Berpelukan ini lebih kepada Kutu biru, kupas tuntas kurikulum. Biru adalah bina guru. Artinya sebelum kita memulai untuk melakukan pembelajaran dengan kurikulum merdeka, kita ada peralihan bukan? Dari kurikulum K13 ke kurikulum merdeka. Artinya harus ada pengupas tuntasan kurikulum sehingga tidak salah persepsi. Kalau TKSOS sendiri memiliki beberapa strategi dalam Kutu Biru ini. Untuk biru sendiri bina guru, di mana guru adalah orang-orang yang berdaya. Tepuk tangan dulu untuk semua guru ya. Dan ini sejalan dengan yang dilaksanakan oleh BBGP Provinsi Sumatera Utara. Dalam pembinaan guru ini saya menciptakan sistem pembinaan guru yang bertumbuh, karena artinya bagaimana guru-guru tersebut dalam memasuki kurikulum merdeka yang pastinya walaupun good ID namun bukan berarti tidak ada kendala dalam penerapannya, sehingga harus ada pembinaan yang terus menerus dan bertumbuh, sehingga penciptaan sistem pembinaan guru itu saya sebut dengan grow coaching yang terbagi menjadi center coaching, peer coaching, dan global coaching. Dan salah satu unsur yang melengkapi di dalamnya adalah program-program juga dari sekolah penggerak, termasuk yang diadakan BBGP seperti Lokakarya dan sejenisnya. Selain itu guru-guru juga memanfaatkan digital melalui PMM itu juga. Lalu ada misi berpelukan. Misi berpelukan ini lebih kepada misi berdayakan, peran lingkungan, unsur kesekitaran, aktivasi keterhubungan. Jadi dalam misi berpelukan ini biasanya kan kita nih guru-guru sangat baik ya, suka waduh kalau buat seperti ini pasti anak-anaknya senang nih. Oh kalau buat seperti ini murid-murid kita senang. Nah kalau dalam misi berpelukan ini kita lebih kepada kita tanya langsung ke muridnya, mereka itu maunya apa. Nah karena apa? Karena mereka adalah fokus utama dalam misi ini dijalankan. Jadi makanya kita punya program itu One Week One Mission. Jadi memang kita tidak lagi menebak-nebak anak ini maunya apa, senangnya apa, tapi lebih kepada kita langsung bertanya kepada anak, kita fasilitasi mereka ini maunya apa, seperti itu, misi yang ingin dijalankan apa, sehingga hal ini juga melatih para guru untuk mengenali karakteristik siswa dengan lebih baik dan menjadi terbiasa.
sehingga para guru mampu mengambil keputusan-keputusan yang masuk akal dalam penerapan pembelajaran. Ada lagi selain itu mobil pintar. Mobil pintar ini termasuk salah satu program di TKSOS. Pintar artinya pendidikan interaktif kesekitaran. Jadi ini dalam meningkatkan literasi dan numerasi dasar bagi anak-anak yang berdasarkan asesmen kami masih butuh bimbingan lebih, sehingga kami fasilitasi dengan mobil pintar, yang mana walaupun awalnya tujuannya adalah peserta didik berdasarkan hasil asesmen, kami juga terbuka untuk masyarakat sekitar, termasuk yang anak-anak yang prasejahtera dalam hal ini. Banyak program-program lainnya juga, karena ada yang unsur terdekat seperti orang tua menjadi narasumber di kelas, ada juga mitra yang menjadi narasumber, dan juga ada aktivasi keterhubungan adalah bersama relasi. Jadi TKSOS itu berelasi dengan beberapa pihak. Salah satu digitalisasi pembelajaran yang dilakukan, TKSOS bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, Observatorium Bosca. Jadi misalnya mengenalkan anak-anak itu ke seperti apa sih astronomi, karena mereka punya sarana prasarana yang pastinya sangat-sangat komplit ya. Nah, ada beberapa, kebetulan karena kita sendiri ada di beberapa kota, sehingga itu juga mengajak anak berpengalaman bersama teman-teman usia dini yang ada di kota-kota lain yang ada di Indonesia. Itu bentuk digitalisasi pembelajaran yang kita fasilitasi. Dan selain itu relasi lainnya ada, kita bekerja sama dengan PBB, ada UNICEF, ada UNHCR juga ada, dan relasi-relasi terhubung lainnya, yang pasti termasuk dinas pendidikan sebagai dinas yang menaungi juga. Kira-kira seperti itu. Wow, keren sekali. Berikan tepuk tangan dong. Wah, banyak sekali programnya ya. Benar ternyata sekali ya. pastinya. Gila. Ini kayak ternyata aku mikirnya dulu tuh kan, karena kita dulu ya di zaman-zaman kami ya Ibu ya, kayak waduh, dibandingin sekarang udah jauh lebih keren. Betul sekali, apalagi sampai dikenalkan sama Fakultas ITB ya Bu ya. ITB loh, udah mempelajari astronomi dari muda. Kalau saya TK dulu Bu, nengok pesawat aja udah seneng Bu. Itu dia Bu, kami nengok mobil aja keren kali. Iya. Oke, keren. Baik, selanjutnya ya kita akan melanjutkan, kita akan mendengarkan dari Ibu Susili Riana Samora SPD selaku Kepala SLB Negeri Siborong-Borong. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak BBGP sebagai penyelenggara kegiatan ini, sehingga kami berada di atas panggung yang hebat ini. Tepuk tangan untuk BBGP. Ya, jadi merupakan satu anugerah yang besar menurut saya secara pribadi, karena saya Kepala SLB Negeri Siborong-Borong yang berada di luar daerah bisa sampai ke Senayan bertemu dengan Menteri Mas Nadiem, di mana praktek-praktek baik yang kami lakukan di sekolah luar biasa itu selalu kami kirim melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau namanya sekolah luar biasa itu berarti tidak biasa, di luar dari biasa. Jadi semua kegiatan yang kami lakukan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi peserta didik, di mana sekolah luar biasa itu memiliki peserta didik yang banyak ketunaan, diantaranya tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan juga autis. Jadi setiap kegiatan itu berbeda-beda kepada setiap anak. Contohnya, untuk tunagrahita kami selalu fokuskan kepada bidang pertanian, karena sesuai dengan wilayah sekolah kita, yaitu daerah pegunungan dan bercuaca yang sejuk. Jadi siswa-siswa kami diajari bagaimana menanam bawang merah, mulai dari menanam, memupuk sampai memanen. Sementara untuk yang tunarungu itu kami mengirimnya ke Dika Mebel untuk magang, untuk membuat furniture yaitu kursi. Jadi kami mengharapkan dengan siswa tunarungu yang sudah kami kirim magang ke Dika Mebel, selesai mereka magang mereka sudah bisa membuat kursi. Minimal mereka mandiri, tidak lagi tergantung kepada
orang lain. Jadi walaupun mereka penuh dengan keterbatasan, tapi mereka bisa mandiri. Dan juga selain dikirim ke magang, juga kami juga membuat praktek tata busana, yaitu membuat baju dari ulos dan juga tata boga. Untuk kelas-kelas kecil kami membuat pembelajaran luar kelas, di mana disesuaikan dengan materi di kelas. Contohnya, misalnya dalam pengenalan uang, jadi peserta didik langsung dibawa ke minimarket, bagaimana belanja dan menerima kembalian uang. Selanjutnya, jika materi tentang memperkenalkan hewan kuda, jadi peserta didik langsung kami bawa ke peternakan kuda, langsung menunggang kuda. Jadi mereka harus berpikir secara nyata, karena kita tahu anak-anak dengan keterbatasan mental, pasti kalau melihat gambar kuda, mereka belum bisa membayangkan kuda itu bagaimana. Apakah larinya seperti kencang atau seperti ayam atau seperti apa. Jadi langsung kami bawa ke peternakan kuda. Jadi itulah beberapa program-program unggulan, khususnya untuk yang siswa-siswa yang tunagrahita yang sedikit berat. Itu kami memang fokuskan untuk belajar mengurus diri sendiri, seperti belajar menggosok gigi, belajar memakai baju, sampai memakai sepatu dan memakai celana. Jadi praktek-praktek yang berdiferensiasi itulah yang kami kirim mengikuti seleksi tingkat nasional. Sehingga sampai tahap terakhir, puji Tuhan, saya terpilih 10 besar kepala sekolah inspiratif. Wow, luar biasa loh Bu Susi. Keren sekali. Berarti memang untuk melatih supaya anak-anak jauh lebih mandiri ya Bu ya, benar ya? Iya Bu Susi luar biasa loh. Luar biasa karena sekolahnya luar biasa. Sekolah Iya, luar benar biasa, betul sekali. sekali. Luar biasa ya. Dan setelah ini kita bakalan lanjut untuk ke guru yang keempat. Baik, untuk itu kepada Ibu Haris Dayani Sinaga MPD selaku guru SMP Negeri 2 Binjai ya. Ini paling banyak masanya ini ya kayaknya ya. Selebgram Ibu ya Bu ya? Oh bukan. Selebgram. Berarti Ya, Bu. memang bawa masa dari Binjai semua ya. Halo dari Binjai. Oh, Itu ada 2 orang yang bawa rambutan tadi ya Bang ya? udah nggak musim lagi kayaknya. Udah Silakan habis. Ibu. Baik, terima kasih MC yang ganteng dan cantik. Terima kasih pertama sekali saya ucapkan kepada BBGP Sumut yang telah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini, Hari Guru Nasional se-Sumatera Utara. Mari kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk BBGP Sumut. Dan walaupun sudah lewat tanggal 25 November, selamat Hari Guru untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Haris Dayani Sinaga, biasa dipanggil Yani. Keseharian saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Binjai. Untuk saat ini saya mengampu kelas 7. Sekolah kami sudah melaksanakan IKM, jalur mandiri berubah. Tidak hanya itu juga, saya mengemban tugas sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2021. Dan tidak hanya itu juga, di bagian sana banyak rekan-rekan saya yang co-kapten dan kapten belajar.id yang juga hadir. Tidak hanya itu, yang satu lagi adalah sebagai pengajar praktek angkatan 7. Mengapa saya bisa maju ke Jakarta mengikuti jenjang apresiasi guru inspiratif jenjang SMP? Karena saya berusaha mengikuti tren yang ada sekarang, di mana di setiap kita melakukan pembelajaran, kita wajib mendokumentasikannya sebagai produk kita untuk berbagi praktik baik. Jadi latar belakangnya sebenarnya adalah karena saya guru bahasa Inggris dan saya di jenjang SMP. Untuk pelajaran bahasa Inggris tersebut, anak-anak atau murid yang berada pengalihan dari masa anak-anak ke masa remaja dan pola pikirnya masih
beranggapan bahwa bahasa Inggris itu merupakan bahasa asing, sehingga motivasi dan minat belajar mereka juga masih rendah. Maka saya mencoba membuat pembelajaran yang menarik, mempackingnya dengan hal yang sederhana, yaitu dengan menggunakan games. Jadi gamesnya itu apa? Ada dua. Yang pertama games berbasis digital. Bukan yang saya desain sendiri, tapi saya menggunakan platform produknya dari Pusdatin Kemendikbudristek, yaitu mobile edukasi. Di situ ada berbagai macam jenis games yang bisa kita pakai dalam berbagai bidang studi. Dan yang kedua adalah mendesain ular tangga seperti yang ada di pameran tersebut, yang saya desain sesuai dengan bidang studi saya, bahasa Inggris. Dan tema yang saya angkat ketika mengikut lomba ini adalah tentang time. Jadi tidak bisa kita paksakan, kita harus menggunakan satu media pembelajaran. Makanya lahir model sekarang, yaitu namanya diferensiasi pembelajaran. Para guru-guru yang ada di sini sudah sering mendengar itu ya, apalagi kita semua adalah bagian dari program guru penggerak. Nah, karena diferensiasi inilah saya kombinasikan, saya usahakan bagaimana melihat kebutuhan belajar dari para murid. Makanya karena anak-anak ini masih senang bermain, maka saya ajak mereka dengan cara bermain. Dan tidak bisa juga dipaksakan bahwa semua anak itu wajib mempunyai handphone atau membawa handphone di sekolah. Saya berikan mereka treatment dengan menggunakan handphone berbasis games digital. Dan yang tidak mempunyai handphone atau tidak ada baterainya bahkan paketnya, saya ajak mereka bermain ular tangga secara berkelompok. Jadi dari hasilnya itu mereka mulai mencintai pelajaran bahasa Inggris dan mengubah pola pikirnya bahwa ternyata bahasa Inggris itu tidak sulit ya mem. Bahasa Inggris itu menyenangkan. Ya, menyenangkan, saya katakan seperti itu. Bagaimana kalian bermain Mobile Legend? Ya, Mobile Legend juga kontennya terdiri dari bahasa Inggris. Maka apapun ceritanya, apapun yang kalian lakukan, bahasa Inggris itu ada di mana-mana. Karena itu jangan pernah tidak suka bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi untuk produknya juga yang mereka hasilkan, saya tidak memaksakan mereka untuk mampu berbicara langsung. Yang penting mereka berani dulu berbahasa Inggris. Jadi saya bagi mereka ke dalam kelompok. Satu kelompok itu terdiri atas peserta didik yang senang menulis maupun yang senang berbicara. Jadi yang senang atau punya kemampuan lebih di writing skill, mereka menulis teks untuk conversation, baru dibagikan dengan temannya. Bagi temannya yang senang show, speaking, mereka akan mempresentasikan hasil tulisannya. Jadi Bapak Ibu, karya yang saya bawakan sebagai salah satu karya terbaik untuk jenjang SMP adalah karya yang sederhana. Tidak perlu kita susah-susah memikirkannya, tapi bagaimana cara kita mempackingnya, mengemasnya menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Dan hal ini juga tidak luput dari kolaborasi dan kerjasama dengan para orang tua siswa dan guru-guru, bahkan juga teman-teman saya yang ada di komunitas praktisi belajar. Jadi hasil karya ini saya berikan juga kepada teman-teman saya, kami saling mengoreksi dan jadilah satu karya yang bisa dibawa menjadi praktik baik pembelajaran. Terima kasih. Wow, luar biasa, mengubah pola pikir ya. Benar sekali. Tadi kalau supaya Inggris tuh nggak susah loh. Inggris tuh ada di mana-mana loh, bahasa Inggris iya. nggak susah. Aman bahasa Inggris apa?
Wah, jangan tanya deh. Maksudnya jangan ditanya, Bu, malu saya gitu. Malu ya. Oke. Oke, baik. Selanjutnya ya, kita akan melanjutkan lagi untuk guru selanjutnya. Kami persilakan kepada Ibu Juli Bebus, pendidik KB Maitreya Wira Deli Serdang. Kami persilakan pada Ibu. Oke, terima kasih MC. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Pak Joko dan panitia semuanya. Terima kasih. Nama saya Juli. Saya adalah seorang pendidik KB Maitreya Wira Deli Serdang. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sungguh satu kehormatan bagi saya untuk bisa berada di sini, berkumpul bersama, berbagi pengalaman selama saya mengikuti apresiasi lomba dan syukur terpilih menjadi masuk nominasi 20 besar dan akhirnya dikirim ke Jakarta dan lolos masuk ke 10 besar. Terima kasih semuanya. Di sini saya cuma mau berbagi praktik baik yang saya share, video yang saya kirim untuk ikut lomba apresiasi kemarin yang diselenggarakan Kemendikbud. Jadi saya adalah seorang pendidik di Taman Bermain KB dengan anak-anak usia 3-4 tahun. Jadi pembelajaran di dalam kelas itu yang saya praktekkan di sekolah kami itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelum melakukan menyusun program kegiatan yang akan dilakukan ke anak-anak, terlebih dahulu saya melakukan asesmen dulu. Jadi karena seperti yang kita tahu, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan minat para pelajar. Jadi sebelum saya menyusun kegiatannya, saya lakukan asesmen awal, saya ketahui dulu kebutuhan minat peserta didik saya di dalam kelas itu seperti apa. Karena seperti yang kita tahu, gaya belajar setiap anak itu berbeda, minat belajar setiap anak berbeda. Jadi setelah data asesmen awal sudah saya dapat, barulah saya menuju ke proses menyusun kegiatannya. Jadi di sekolah kami itu selama 1 minggu kami guru-guru di dalam itu menyusun 10 jenis kegiatan. Jadi 1 minggu sesuai dengan pembelajaran tema kami menyusun 10 jenis kegiatan. Jadi ada kegiatan bermain balok, ada kegiatan yang bagi peserta didik yang suka dengan bermain air atau juga bermain yang visual atau kinestetik. Jadi 10 jenis kegiatan itu kita siapkan setiap minggunya. Jadi kita berikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk memilih. Jadi di sini para guru kami di Sekolah Maitreya Wira itu menetapkan bahwa ada aturan bermain yaitu bebas dan bersyarat. Bebas artinya peserta didik itu diberi kesempatan memilih jenis kegiatan apa yang akan mereka mainkan. Nah, bersyarat itu adalah bahwa setiap yang sudah mereka pilih kegiatan itu mereka wajib tuntaskan. Jadi di sini kita berusaha mengajarkan kepada anak-anak sejak dini bagaimana memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuat pilihan. Dan yang kedua adalah mereka bertanggung jawab atas pilihan tersebut, yaitu pada saat mereka memilih kegiatan, mereka wajib menyelesaikannya dengan tuntas. Itu saja sih. Oke. Berarti kan ini memang anak-anak yang masih sangat dini ya bisa dibilang ya, tapi sudah harus dikasih tahu belajar kalau bertanggung jawab ya. Betul sekali. Apa yang dipilih harus bisa tuntas. Belajar tanggung jawab. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Juli Bebus. Keren. Baik, selanjutnya kita bakalan undang untuk Ibu Dini Dumasari SPD selaku Kepala SDIT Ulil Albab Pematang Siantar. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa ya. Sebuah karunia yang luar biasa. Hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat yang pasti sebenarnya lebih hebat mungkin dari saya ketika menampilkan ini ya Bapak Ibu sekalian. Sudah pengalaman, saya lihat sudah guru-guru luar biasa ya, cuma mungkin saya izin untuk berbagi sedikit praktik baik mungkin sudah dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu sekalian.
terima kasih saya ucapkan kepada BBGP ya Pak Joko dan tim yang luar biasa memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di sini di ruangan yang dihadiri oleh guru-guru saya, guru-guru hebat. Pada kesempatan kali ini izin saya berbagi praktik tentang kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan. Kebetulan saya salah satu kandidat kepala sekolah dasar ya. Bapak Ibu ada yang di sini sekolah dasar di SD, Bapak Ibu ada? Ada, angkat tangannya Bapak Ibu. Iya. Kayaknya 35% ya. Luar biasa anak-anak sekolah dasar ya Bapak Ibu ya. Berangkat dari bahwa sebenarnya anak-anak itu adalah seperti bibit ya, seperti benih. Tergantung bagaimana Pak Tani atau tukang kebun, Pak Tani tukang kebunnya ini diibaratkan seperti guru yang mengelola mereka. Kalau bibit ini dirawat dengan baik, ditelateni gitu mungkin bahasanya ya, dilakoni dengan baik, maka bibit ini akan tumbuh dengan sehat ya Bu ya, dengan bagus. Nah berangkat dari itu saya mengambil tentang minat dan bakat anak-anak. Pembelajaran diferensiasi bagaimana memunculkan potensi pada diri anak-anak. Tidak semua anak-anak itu suka ya Bu ya, duduk tenang, anteng, apalagi anak SD. Nggak semua anak-anak itu bisa fokus melihat gurunya. Ada yang baru 5 menit kita bergerak, ada yang udah lari ke sana, lari ke sini ya seperti itu. Jadi kita memberdayakan bagaimana potensi sekecil apapun yang mereka miliki itu kita gali ya. Kita gali. Jadi banyak bentuk-bentuk kegiatan pilihan untuk anak-anak yang dia memiliki kemampuan berpikir yang baik. Biasanya itu kita arahkan dalam bentuk kegiatan project. Ya, project, kemudian kita kasih kegiatan-kegiatan yang dia mengasah otak. Kemudian ada juga anak-anak yang dia seneng ke seni. Ya, ada yang suka dia main musik, ada yang suka dia tari ya. Jadi dia diarahkan. Ketika ada kegiatan nari di sekolah ataupun ada kegiatan seni budaya, mereka dimunculkan seperti itu. Kemudian juga ada juga anak-anak yang dia sukanya gerak aja. Di anak SD itu Bapak Ibu mereka gak jalan, lari seperti itu ya. Lari anak-anak begitu. Jadi mana yang anak-anak punya kinestetis yang luar biasa, yang geraknya super ya gitu. Mereka disalurkan ke bagian-bagian apa gitu. Misalnya kalau kita itu di bagian olahraga, mereka yang suka ini taekwondo ataupun kegiatan-kegiatan kayak renang seperti itu, kemudian futsal kita arahkan ke seperti itu. Kemudian anak-anak yang dia hobi dengan social life skill mereka. Ya jadi ada yang anak-anak itu sukanya kayak presenter ibu-ibu, nge-vlog video gitu. Jadi memang mereka kita kasih kesempatan untuk itu. Gitu. Jadi ketika kita ada kunjungan ataupun apa, mereka yang ditampilkan dan itu memang benar-benar luar biasa. Mungkin ada berkahnya juga ya ketika kita kemarin mengalami COVID ya. Jadi guru-guru itu membuat ini ya modul pembelajaran ataupun bahan ajar. Nah itu saya perhatikan, kalau sayang ya berserakan karya guru-guru ini tidak dirapikan. Alhamdulillah di tahun ini kita sudah cetak bahan ajar sendiri walaupun masih ini ya masih belum standarnya belum baik gitu. Sudah sekitar 300 ya itu dimanfaatkan untuk bahan ajar, digunakan untuk anak-anak di mana guru-guru yang tahu, yang paham tentang kemampuan anak-anak. Kemudian juga kita memberikan ruang untuk anak-anak yang mau berkreativitas. Alhamdulillah juga ada beberapa kumpulan karya anak-anak yang dikumpulkan dalam bentuk satu antologi puisi Bapak Ibu. Sederhana sebenarnya, tapi begitu mereka melihat karya mereka dan ada nama mereka di situ, bukan hanya anak-anak yang senang, tetapi orang tuanya juga merasa bangga. Kemudian kita juga memberikan apresiasi sederhana ke anak-anak ya. Dan setiap guru itu wajib mengapresiasi siswanya. Selama ini kan yang juara kelas, kemudian yang dia pinter berbicara, kemudian dia bisa ada bakatnya, ini tidak gitu. Jadi guru itu harus tahu soft skillnya anak-anak. Ada tipikal anak-anak yang begitu gurunya datang
langsung disalam, disapa. Kemudian anak-anak yang suka berbagi, anak-anak yang dia suka menolong temannya. Sebenarnya ini ya kita nggak bilang ke anak-anak, tapi itu diperhatikan oleh gurunya. Dan setiap pekan itu kita apresiasi. Walaupun hanya selembar sertifikat, ya Bapak Ibu, selembar sertifikat kita print, kita bagikan anak-anak, kita panggil setelah upacara. Bangganya luar biasa mereka ketika diberikan apresiasi oleh guru mereka. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, sebenarnya sederhana. Inovasi yang saya lakukan mungkin Bapak Ibu sekalian lebih luar biasa lagi yang dilakukan. Ya sedikit berbagi ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu dia tadi cara supaya ini ya mengetahui minat bakat anak-anak itu ya Bu. Betul. Tapi itu butuh waktu lama nggak sih Bu sebenarnya? Kalau yang kayak gitu, karena kan banyak, satu kelas itu bisa sampai 30-an anak gitu kan Bu. Iya. Jadi kita bisa lakukan dengan ini ya, assessment. Assessment itu kita oke. bisa lihat dari kita berikan angket, kemudian kita wawancara anak-anaknya, atau kita minta bantuan ke orang tua. Anak ini Senangnya ngapain? Oh. Karena memang hampir separuh ya anak-anak itu kalau kita hitung 9 jam itu ada di sekolah. Jadi hampir separuh dari kehidupan mereka itu menghabiskan waktunya itu di sekolah. Jadi memang benar-benar kayak mana supaya mereka merasa sekolah itu adalah rumah kedua untuk mereka. Setuju, keren sekali. Baik. Dari salamnya aja kan bisa sekarang itu beda-beda. Kalau dulu salamnya itu template gitu aja Bu. Salam masuk. Kalau sekarang ada yang tes. Ada yang selebrasi ada gitu. Kalau kita dulu mau salam gimana? Terlambat deh. Dulu aja gitu. Iya. Oke, masih ada satu lagi ya Bapak Ibu ya yang akan kita dengarkan ceritanya. Langsung saja kami persilakan kepada Bapak Insinyur Chandra MSI selaku Kepala SMA Maitriyawira Deli Serdang. Silakan Bapak. Oke, baik, terima kasih kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Bapak Joko Ahmad Sulifah selaku Ketua BBGP Sumatera Utara. Terima kasih telah mengundang kami untuk hadir di depan, dan pada kesempatan hari ini menjadikan saya yang terganteng di depan ini. Terima kasih. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru semua yang telah memberikan dukungan, motivasi, sehingga pada hari ini kita memiliki kesempatan untuk berada di depan. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya terpilih menjadi Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2022. Bagi saya pribadi kuncinya adalah kita hanya perlu mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab kita laksanakan dengan baik, dengan tulus, dengan ikhlas, maka Bapak Ibu keberkahan itu akan datang sendiri. Jadi Bapak Ibu perkenalkan, saya Insinyur Chandra Magister Sains, Kepala SMA Swasta Maitriyawira Deli Serdang, yang saat ini baru berusia 1,5 tahun Bapak Ibu. Jadi saya juga merupakan pengajar praktik di program pendidikan guru penggerak angkatan 1 yang ditugaskan di Kabupaten Langkat yang merupakan kabupaten terluas ya, dan pada saat itu penempatannya di 3 wilayah, Langkat Hulu, Langkat Hilir, Terul Ahru, sehingga memang setiap bulannya harus menempuh perjalanan yang cukup luar biasa. Dan saat ini Bapak Ibu, saya juga merupakan pelatih ahli atau fasilitator program Sekolah Penggerak Angkatan 1, dan di tahun kedua ini ditempatkan di Deli Serdang dan Batubara. Jadi di 2 kabupaten yang juga berbeda ya. Jadi pada perayaan Hari Guru kali ini memang tema yang diusung adalah serentak berinovasi wujudkan merdeka belajar. Dalam rangka mewujudkan merdeka belajar, salah satu yang harus kita lakukan Bapak Ibu adalah bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Nah, di sini sebagai kepala sekolah tentunya yang saya terapkan adalah bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin di dalam pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu mungkin selama ini kita ketahui bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, terdapat 5 kompetensi kepala sekolah. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah tahu, tetapi Bapak Ibu pada tahun 2020 kompetensi kepala sekolah itu diperkuat lagi dengan peraturan Dirjen GTK nomor 6565 tahun 2020 terkait model kompetensi kepala sekolah. Yang pertama sekali adalah bagaimana kita bisa mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah bukan
lagi tugasnya adalah memberi perintah dan sebagainya, tetapi kita juga harus bisa mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjadi pemimpin manajemen sekolah. Dan yang keempat adalah pemimpin pengembangan sekolah. Nah, jadi ketika kita bisa melakukan ini semua, maka secara otomatis Bapak Ibu, kita sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai kepala sekolah. Intinya bukanlah pada apresiasi atau penghargaan, tetapi bagaimana dampak yang bisa kita berikan kepada para peserta didik kita. Bapak Ibu, program Merdeka Belajar tujuan akhirnya adalah untuk peserta didik, untuk para peserta didik kita, murid-murid kita, anak-anak kita. Nah, jadi Bapak Ibu, saat ini begitu banyak program yang diluncurkan, ya, ada guru penggerak, ada sekolah penggerak dan sebagainya. Bapak Ibu, kita jangan lupa, yang terpenting adalah semua program yang kita laksanakan, ingat tujuan akhirnya adalah untuk memberi satu perubahan dalam diri para peserta didik kita, terutama dalam hal bisa menciptakan profil pelajar Pancasila di dalam diri para peserta didik. Nah, mengapa pembelajaran berdiferensiasi penting? Karena Bapak Ibu, saat ini peserta didik kita di dalam satu ruang kelas yang jumlahnya mungkin 28 sampai 36, mereka memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai guru, kita tidak bisa lagi menerapkan pola pengajaran yang sama untuk seluruh peserta didik. Kita tidak bisa mengeneralisasi. Oleh karena itu, butuh yang namanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sekolah saya sendiri, Bapak Ibu, inilah yang sudah kita terapkan sejak sekolah kami pertama sekali berdiri. Jadi Bapak Ibu, saat ini saya juga merupakan kepala SMP, ya, jadi kepala SMP dan SMA. SMP kami baru berjalan 4 tahun Bapak Ibu. Hingga saat ini, dengan adanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi dari tahun pertama hingga saat ini, dibarengi lagi dengan program kegiatan ekstrakurikuler yang jumlahnya 40-an jenis Bapak Ibu. Dalam kurun waktu 4 tahun, setiap ada prestasi peserta didik dan guru itu selalu saya catat. Jumlah prestasi kita hingga hari ini Bapak Ibu untuk jenjang SMP, kita sudah berhasil meraih 496 prestasi. Untuk jenjang SMA, kita baru berjalan 1,5 tahun. Prestasi guru dan murid hingga saat ini, ya, di masa pandemi COVID pun kita tidak putus asa, tetap ikut berkompetisi untuk mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik kita. Dalam kurun waktu 1,5 tahun ini Bapak Ibu, SMA kita sudah berhasil meraih 96 prestasi tingkat, bahkan sampai tingkat internasional Bapak Ibu. Ini adalah merupakan dampak dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, kita mungkin sering mendengar apa yang disampaikan oleh Albert Einstein, ya. If we judge a fish by its ability to climb a tree, ketika kita menghakimi seekor ikan dari kemampuan yang memanjat pohon, then the fish will believe that its whole life it is stupid. Dia akan percaya seumur hidupnya bahwa dia itu adalah orang bodoh. Begitu pula dengan kita sebagai guru. Kita berada di garda terdepan Bapak Ibu. Guru adalah orang-orang yang sangat penting. Ya, bagaimana kita bisa membangkitkan motivasi dan kepercayaan diri di dalam peserta didik kita, memfasilitasi para peserta didik kita supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang tumbuh berkembang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajarnya. Ketika itu sudah terjadi, Bapak Ibu, yakin dan percayalah, kemampuan mereka itu akan melejit dengan sangat cepat. Yakin dan percayalah. Salah satu peserta didik di sekolah kami itu juga merupakan salah satu kontestan Indonesian Idol, Bapak Ibu. Indonesian Idol, Indonesian Got Talent, semua itu bisa diperoleh dengan cepat. Kita bisa menemukan talenta-talenta karena adanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas dan di sekolah. Jadi ketika kita menyediakan ekstrakurikuler jumlahnya 40-an, mereka pilih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ketika itu sudah berada pada jalur yang tepat, maka potensi itu akan melejit dengan cepat. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagai seorang kepala sekolah di dalam memimpin pembelajaran di sekolah, tentunya saya menghimbau guru-guru untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan sebagai kepala sekolah tentunya saya perlu memberikan dukungan-dukungan. Nah, diantaranya adalah kita menyediakan sumber referensi, membantu terlaksananya asesmen diagnostik melalui aplikasi-aplikasi yang mempermudah guru, dan aplikasi tersebut itu kita rancang sendiri. Kemudian untuk sumber referensi itu saya juga menyediakan perpustakaan digital yang saya bangun sendiri. Nanti jika ada kesempatan mungkin saya bisa bagikan linknya, Bapak Ibu bisa melihat. Banyak modul terkait guru penggerak, sekolah penggerak juga ada di dalamnya, ya. Nah, setelah itu kita mendorong guru untuk senantiasa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, setelah itu melakukan refleksi, melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan di dalam ruang kelas. Jadi sebenarnya sesederhana itu Bapak Ibu. Intinya adalah kita harus
punya keyakinan bahwa kita bisa. Terlebih Bapak Ibu sebagai guru, kita berada di garda terdepan Bapak Ibu. Generasi Indonesia Emas 2045 itu berada di tangan kita pada saat ini. Karena Bapak Ibu, pada tahun 2045 nanti, anak-anak yang kita didik saat ini, mereka akan berada pada rentang usia 30 sampai 40 tahun. Mereka lah orang-orang produktif yang diharapkan akan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Jadi peran kita ini sebenarnya sangat penting. Nah, jadi Bapak Ibu jangan merasa lelah di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terlebih Bapak Ibu, kalau kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sampai diferensiasi produk, sampai sedetail mungkin, pada saat kita memberikan soal ujian Bapak Ibu, kita juga harus membuat diferensiasi soal. Nah, itulah yang beberapa sistem yang diterapkan di sekolah kami. Untuk soal ujian kita bagi jadi 3 Bapak Ibu. Ada tipe soal ujian basic, ada tipe soal ujian proficient, dan ada tipe soal ujian advance. Jadi anak-anak memilih lembar soal ujian sesuai dengan kebutuhan mereka. Basic itu adalah yang paling dasar, kompetensi dasar yang harus dikuasai. Proficient itu di level menengah, advance itu adalah di level yang paling tinggi. Nah, jadi anak-anak memilih. Setelah mereka memilih, mereka mengerjakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara sekilas. Tadi kita juga sudah mendengarkan banyak pemaparan dari rekan-rekan guru dan kepala sekolah yang luar biasa juga di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga nantinya Bapak Ibu setelah dari kegiatan ini kita mulai termotivasi untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam ruang kelas kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. BBBK Sumur beri apresiasi gelar karya inovasi. Yuk Bapak Ibu guru, kita berkolaborasi wujudkan merdeka belajar yang serentak berinovasi. Wow.